Coach Justin sebut Shin Tae-yong harus diganti meski timnas lolos ke Piala Dunia. Langsung menyoroti pernyataan paling kontroversial dalam isu ini. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Shin Tae-yong blak-blakan. Performa pemain senior jadi sorotan utama kegagalan timnas. Asnawi, Arhan, Marcelino, dan Rafael menjadi sorotan. Apa penyebab mereka tampil di bawah ekspektasi? Berikut ini ulasan dramatisnya. ASEAN Cup mengecewakan, Christian Gonzalez siap bantu Shin Tae-yong perbaiki lini depan. Kerjasama potensial antara Gonzalez dan Yeom Ki-hun, apakah mungkin? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Erick Thohir beri sinyal evaluasi besar, masa depan Shin Tae-yong di timnas dipertaruhkan. Sorotan tajam terhadap pelatih asal Korea Selatan pasca kegagalan di ASEAN Cup 2024. Tom Haye ungkap kami incar Piala Dunia 2026, berhenti meremehkan timnas Indonesia. Mengupas kepercayaan diri dan target besar skuad Garuda dalam kualifikasi. Tangguh di klub, andalan di timnas, Jay Itzas siap hadapi tantangan Napoli dan Australia. Menghubungkan performa di Venezia dengan kontribusinya untuk timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Coach Justin sebut Shin Tae-yong harus diganti meski timnas lolos ke Piala Dunia. Langsung menyoroti pernyataan paling kontroversial dalam isu ini. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Justinus Laksana atau akrab disapa Coach Justin membuat pernyataan kontroversial yang langsung memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Menurutnya, jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI harus mencari pelatih baru untuk meningkatkan performa tim di ajang bergengsi tersebut. Pernyataan Coach Justin didasarkan pada pengamatannya terhadap gaya kepelatihan Shin Tae-yong selama menukangi timnas Indonesia. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kebijakan rotasi pemain yang dinilai membingungkan. Terutama saat laga krusial melawan Cina pada 15 Oktober 2024 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, Shin Tae-yong mencadangkan beberapa pemain inti, termasuk Tom Haye, yang baru dimainkan di babak kedua dan langsung mencetak gol. Akibat keputusan tersebut, Indonesia harus puas dengan kekalahan 1-2 dari Cina. Kalau kita waktu itu main seri saja, ya mungkin 1 poin itu bisa menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia. Dari peringkat 2 sampai 6, perbedaan poinnya cuma 1. Dari materi pemain, timnas Indonesia tidak kalah dari Australia atau Arab Saudi, ujar Coach Justin dalam kanal YouTube Nalar TV Indonesia. Coach Justin dengan tegas mempertanyakan kemampuan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level tertinggi seperti Piala Dunia. Ia menyebut jika Indonesia benar-benar lolos, maka pergantian pelatih adalah langkah yang wajib dilakukan. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gua, kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa evaluasi terhadap Shin Tae-yong akan dilakukan sesuai klausul kontrak. Hal ini semakin menarik perhatian mengingat rumor pergantian pelatih terus bergulir usai kegagalan Indonesia di fase grup Piala AFF edisi 2024. Adapun jadwal terdekat timnas Indonesia adalah laga tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda?
Apakah pergantian pelatih seperti yang diusulkan Coach Justin merupakan keputusan tepat atau sebaiknya PSSI tetap mempertahankan Sintayong? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sintayong blak-blakan. Performa pemain senior jadi sorotan utama kegagalan timnas. Asnawi, Arhan, Marcelino, dan Rafael menjadi sorotan. Apa penyebab mereka tampil di bawah ekspektasi? Berikut ini ulasan dramatisnya. Kegagalan timnas Indonesia mencapai target di ASEAN Cup 2024 menjadi cerita pahit yang sulit dilupakan. Harapan besar untuk menembus semifinal pupus setelah skuad Garuda tersingkir di babak grup usai kalah 0-1 dari Filipina dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Kenangan manis dua edisi terakhir di mana timnas selalu berhasil melaju ke semifinal, kini hanya menjadi mimpi yang gagal terwujud. Tragisnya, kekalahan ini terjadi meski Sintayong membawa skuad berisi kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa nama besar yang diandalkan untuk memimpin regenerasi tim. Namun 4 pemain senior yang biasa jadi andalan, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struwich dinilai kurang memberikan kontribusi signifikan. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak segan mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa mereka yang dianggap di bawah ekspektasi. Mungkin bisa bicara kecewa apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos dan menjadi pertandingan yang sulit di timnas, ujar Sintayong saat diwawancarai. Perjalanan timnas semakin berat ketika harus bermain dengan 10 pemain dalam 2 laga penting. Marcelino menerima kartu merah saat melawan Laos, sementara Muhammad Ferrari menyusul di pertandingan kontra Filipina. Hal ini jelas memengaruhi strategi permainan. Hari ini sama Ferrari dapat kartu merah, jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Saya pikir sebelumnya bisa cetak 2-3 gol, tapi disayangkan dapat kartu merah, tambahnya. Khusus untuk Rafael Struwich, Sintayong memberikan perhatian tersendiri. Pemain Brisbane Roar ini dinilai datang ke timnas dalam kondisi kurang prima. Akibatnya performa lini depan Garuda di ASEAN Cup 2024 jauh dari optimal. Untuk Rafael sendiri memang kelelahan. Begitu sampai di timnas jadi memang tidak bisa memberikan performa baik. Kecewa. Tapi saya percaya dengan Rafael yang akan baik-baik saja di Liga Australia untuk Maret nanti. Saat kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Sintayong, menaruh harapan besar untuk masa depan sang pemain. Masalah lain yang tak kalah krusial adalah absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keduanya dijanjikan akan bergabung jika timnas berhasil melaju ke semifinal. Namun tanpa mereka, lini tengah Indonesia kehilangan kekuatannya. Jika Ivar dan Justin datang, pasti kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih di Piala AFF. Tutup Sintayong menyiratkan penyesalan atas situasi yang ada. Bagaimana menurut Anda apa yang sebenarnya menjadi akar kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Apakah faktor kartu merah, kurangnya kontribusi pemain senior, atau absennya pemain kunci seperti Ivar dan Justin? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari diskusikan bersama. ASEAN Cup mengecewakan, Christian Gonzalez siap bantu Sintayong perbaiki lini depan. Kerjasama potensial antara Gonzalez dan Yeom Ki-hun, apakah mungkin? Berikut ini ulasan lebih lengkapnya. Nama Christian Gonzalez kembali mencuat setelah ia secara terbuka menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Sebagai mantan penyerang tajam yang pernah memperkuat skuad Garuda, Gonzalez menyatakan siap membantu meningkatkan performa lini depan timnas yang kini menjadi sorotan tajam.
Pria berusia 42 tahun ini pernah menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia dengan torehan 13 gol dari 32 penampilan sejak debutnya pada 2010. Tidak hanya di kancah internasional, Gonzalez juga memiliki rekam jejak luar biasa di Liga Indonesia. Selama kariernya, ia tampil dalam 152 pertandingan dengan koleksi 73 gol dan 7 assist. Masa keemasan Gonzalez datang ketika berseragam Arema FC. Pada musim 2012-2013, ia mencetak 18 gol dari 32 pertandingan, sementara musim sebelumnya ia membukukan 16 gol dari jumlah laga yang sama. Ketika Erick Thohir mengunggah pernyataan mengenai evaluasi besar-besaran setelah kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, Gonzalez muncul di kolom komentar. Dalam unggahan itu, Erick menyampaikan kekecewaannya terhadap performa skuad Garuda yang gagal memenuhi target lolos ke semifinal usai kalah dari Filipina. Christian Gonzalez pun menyampaikan kesiapannya untuk membantu timnas Indonesia kembali bangkit. Ia menawarkan diri menjadi pelatih striker dan menuliskan, "Siap Pak Erick Thohir, kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia," ujar Gonzalez. Meski belum mendapatkan respons dari Erick Thohir, komentar tersebut disambut hangat oleh netizen. Sebanyak 526 balasan muncul dari para netizen yang mayoritas mendukung langkah Gonzalez. Mereka percaya pengalaman mantan striker kelahiran Uruguay ini bisa memberikan dampak positif bagi pemain-pemain muda timnas Indonesia. Netizen optimis bahwa Gonzalez dapat membantu memperbaiki masalah lini depan timnas Indonesia yang menjadi perhatian serius di ASEAN Cup 2024. Dari 4 pertandingan, pasukan Shin Tae-yong hanya mampu mencetak 4 gol dan bahkan gagal mencetak 1 pun gol saat menghadapi Vietnam dan Filipina. Saat ini, Shin Tae-yong telah menunjuk Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia. Namun mengingat performa lini depan yang kurang menggigit, kehadiran Gonzalez mungkin bisa menjadi tambahan yang menarik. Bagaimana pendapat Anda? Apakah pengalaman dan ketajaman Christian Gonzalez sebagai mantan striker cukup untuk membenahi lini depan timnas Indonesia? Tulis opini Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama solusi terbaik untuk skuad Garuda. Erick Thohir beri sinyal evaluasi besar, masa depan Shin Tae-yong di timnas dipertaruhkan. Sorotan tajam terhadap pelatih asal Korea Selatan pasca kegagalan di ASEAN Cup 2024. Kekecewaan menyelimuti perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 setelah harus pulang lebih awal akibat kekalahan mengejutkan dari Filipina. Dalam laga terakhir grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam, skuad Garuda tak mampu membalikan keadaan dan harus mengakui kekalahan dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal Filipina yang dicetak melalui tendangan penalti Bjorn Christensen pada menit ke-63 menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Kekalahan ini semakin diperparah dengan absennya Muhammad Ferrari setelah menerima kartu merah pada menit ke-42, membuat Indonesia bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Usai pertandingan, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN, memberikan tanggapannya kepada media. Ketika ditanya apakah ia kecewa terhadap pelatih Shin Tae-yong atas hasil buruk ini, Erick menjawab dengan tegas bahwa evaluasi menyeluruh adalah kunci. Saya nggak bisa bicara per game, saya harus evaluasi semua. Nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, ungkap Erick Thohir kepada awak media di Stadion Manahan. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelatih termasuk Shin Tae-yong adalah bagian dari kontrak mereka. Pasti dievaluasi orang Coach Nova, Coach Indra juga dievaluasi, ujarnya. Di kontraknya ada kok pelatih wajib dievaluasi.
Hasil di ASEAN Cup 2024 ini menjadi langkah mundur bagi timnas Indonesia. Pada edisi sebelumnya Piala AFF edisi 2022, timnas Indonesia berhasil mencapai semifinal. Bahkan pada Piala AFF 2020, skuad Garuda menjadi runner-up di bawah arahan pelatih yang sama, Shin Tae-yong. Namun, pada tahun ini Indonesia harus puas berada di posisi ketiga grup B di bawah Filipina dan Vietnam. Hal ini semakin menegaskan fakta bahwa timnas Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996. Dalam ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan pemain muda, hanya menyertakan beberapa pemain abroad seperti Rafael Struijk. Strategi ini dinilai berani, tetapi hasilnya belum maksimal. Dengan kekecewaan yang dirasakan banyak pihak, termasuk Erick Thohir, masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia kini berada dalam sorotan tajam. Apa pendapat Anda tentang evaluasi yang akan dilakukan Erick Thohir? Apakah Shin Tae-yong masih pantas melanjutkan tugasnya atau sudah saatnya timnas Indonesia mencari pelatih baru? Bagikan opini Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Tom Haye ungkap kami incar Piala Dunia 2026, berhenti meremehkan timnas Indonesia. Mengupas kepercayaan diri dan target besar skuad Garuda dalam kualifikasi. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dengan tegas menyatakan bahwa skuad Garuda memiliki misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras kepada siapa saja yang masih memandang sebelah mata perjuangan tim Merah Putih. Saat ini perjuangan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih berlanjut. Dengan mengantongi 6 poin dan menduduki posisi ketiga klasemen grup C, peluang lolos tetap terbuka lebar. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, timnas Indonesia menargetkan finish di 4 besar agar melaju ke putaran berikutnya. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan krusial melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Meskipun lawan-lawan tersebut berat, motivasi pemain seperti Jay Idzes dan kawan-kawan berada di puncak. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Arab Saudi pada November lalu menjadi pelecut semangat. Tom Haye dalam podcast YouTube-nya bersama Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, berbicara panjang lebar tentang optimisme tim. Haye mengungkapkan bahwa kemenangan atas Arab Saudi adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia mampu bersaing. Saat melawan Arab Saudi, kami merasa yakin sejak awal bahwa kami akan menang, dan kami melakukannya dengan cara yang benar, ujar pemain berusia 29 tahun itu. Kami bertarung, kami lebih kuat, dan kami pantas menang. Haye juga menekankan pentingnya mengubah pandangan terhadap timnas Indonesia. Selama ini, skuad Garuda sering diremehkan karena memiliki peringkat FIFA terendah di grup C. Namun, hasil positif melawan tim besar membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan. Ini momen kami untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kami masih di sini, tegas Haye. Melawan Arab Saudi, kami menunjukkan kemampuan kami dan semua orang harus mulai menganggap kami serius. Dia menambahkan bahwa target utama tim bukan sekadar bertanding, tetapi benar-benar berjuang untuk tiket Piala Dunia 2026. Kami bertarung untuk tujuan besar ini dan kami sudah membuktikannya, pungkas Haye dengan penuh keyakinan. Apakah Anda setuju dengan optimisme Tom Haye? Akankah timnas Indonesia berhasil mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026? Berikan komentar Anda di bawah dan mari berdiskusi.
Tangguh di klub, andalan di timnas, Jay Itzes siap hadapi tantangan Napoli dan Australia. Menghubungkan performa di Venezia dengan kontribusinya untuk timnas Indonesia. Jay Itzes, kapten kebanggaan timnas Indonesia, kembali menunjukkan performa luar biasa saat membela Venezia. Dalam kemenangan 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025, Jay Itzes tampil penuh selama 90 menit dengan statistik yang patut diacungi jempol. Statistik menggoda sang kapten bertanding di Stadion Pierluigi Penzo. Minggu malam waktu Indonesia Barat, Jay Itzes tampil kokoh sebagai benteng pertahanan Venezia. Statistiknya tak main-main, 1 intersepsi yang berhasil menggagalkan peluang lawan. 8 clearance yang memastikan serangan Cagliari gagal membuahkan hasil. 20 sentuhan bola dengan akurasi umpan mencapai 70%. Namun laga ini tak sepenuhnya mudah. Jay Itzes juga terlibat dalam duel-duel sengit di lapangan, mencatatkan 2 pelanggaran, dilanggar sekali oleh pemain lawan, dan menerima 1 kartu kuning dari wasit. Setelah kemenangan atas Cagliari, Venezia bersiap menghadapi ujian berat melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pada 29 Desember 2024. Performa Jay Itzes tentu akan kembali diuji di laga penting tersebut. Tak hanya di level klub, Jay Itzes juga dinantikan aksinya bersama skuad Garuda pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 20 Maret 2025 versus Australia. 25 Maret 2025 versus Bahrain. Akankah Jay Itzes terus bersinar? Dengan performa konsistennya di Venezia, harapan tinggi jelas disematkan pada Jay Itzes, baik sebagai pemain klub maupun kapten timnas Indonesia. Mampukah ia terus menjadi sosok sentral yang membawa kemenangan? Bagaimana menurut Anda? Apakah Jay Itzes akan terus menunjukkan performa apiknya di Venezia dan timnas Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.